Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna. Di sini saya akan menjelaskan 10 kaidah usuliyah dan fikih. Langsung saja mengenai kaidah yang pertama, yaitu al-ijtihad yukhad bi al-ijtihad. Artinya, apabila terdapat sebuah produk hukum yang dihasilkan dari ijtihad dan dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu, tidak dapat digantikan dengan produk hukum dari hasil ijtihad yang dilaksanakan pada waktu dan tempat yang lain. Nah, dalil dari kaidah ini itu terdapat dalam hadis yang berbunyi, Umar radhiyallahu anhu berkata, itu adalah yang kamu putuskan masa lalu, dan ini adalah yang kamu putuskan masa sekarang. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang melakukan sholat 4 rakaat dengan 4 kiblat yang berbeda, maka hukumnya sah dan tidak diwajibkan untuk seseorang tersebut mengulangi sholatnya. Karena dalam hal ini, penyebabnya yaitu hasil ijtihad yang berbeda. Kaidah yang selanjutnya berbunyi, Ida ista'al haladual haramu golubal haram. Artinya, jika terdapat halal dan haram yang berkumpul, maka yang diprioritaskan atau didahulukan adalah yang haram. Dalilnya itu dalam hadis yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal dan haram itu berkumpul kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Contohnya, terdapat seseorang yang berpuasa. Ketika melakukan berpuasanya, dia sedang berada di rumah. Namun, menjelang pertengahan hari atau pertengahan siang, dia melakukan perjalanan jauh. Dalam hukum berpuasa itu kan seseorang yang melakukan perjalanan jauh tidak diwajibkan untuk berpuasa. Namun karena setengah harinya dia berada di rumah, maka haram bagi dia atau tidak diperbolehkan bagi dia membatalkan puasa yang dilakukannya tersebut. Nah, kaidah yang ketiga ada al-hisaru bi khulbi makruhun wa fi ghairi makhub. Artinya, mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf, hukumnya adalah makruh. Dalilnya itu dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya mereka itu Ansor mengutamakan muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka butuh. Nah, dalam kaidah ini terdapat kaidah pengecualiannya, yaitu mengutamakan orang lain dan meninggalkan kewajibannya sendiri, hukumnya adalah haram. Kaidah yang keempat ada at-tabi'u tabi'i. Artinya, pengikut adalah pengikut. Nah, maksudnya di sini itu, jika terdapat suatu persoalan atau dua persoalan yang saling terkaitan, maka persoalan yang mengikuti ini memiliki hukum yang sama dengan yang diikuti. Nah, dalilnya itu dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya imam tidak dapat dijadikan imam kecuali untuk diikuti. Contohnya, jika terdapat seorang pembeli yang melakukan transaksi jual beli kambing, dia tidak tahu bahwa kambing tersebut sedang mengandung. Selama beberapa hari atau beberapa bulan, kambing tersebut memiliki anak. Maka, anak dari kambing ini itu haknya dimiliki oleh seorang pembeli karena sudah dibeli kambing beserta anak yang dikandungnya. Kaidah yang selanjutnya ada tasarruful imam ala rayah matun bil maslahah. Artinya, tindakan seorang imam terhadap rakyatnya harus didasari oleh kemaslahatan. Dalilnya itu berbunyi al-adil atau keadilan itu wajib atas segala sesuatu dan al-fadl atau tambahan itu sunnah. Contohnya, seorang imam tidak diperbolehkan mengangkat bawahannya atau pegawai yang tidak memiliki kemampuan dalam bidang yang dicarinya. Jadi, imam tersebut harus mengangkat seorang pegawai, misalnya ada lowongan sekretaris. Nah, maka orang-orang yang dipilih untuk menjadi sekretaris, ya orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang sekretaris.
Kaidah yang selanjutnya ada al-hudud taskutu bi al-syubhat. Artinya, apabila terdapat suatu kasus yang tidak dapat dibuktikan pelanggarannya, maka bagi pelaku atau tersangka dari kasus tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang melakukan sholat dan meletakkan sandalnya di luar masjid. Nah, selang beberapa waktu ada juga orang yang datang ke masjid dengan membawa sandal yang mirip punya kita dan diletakkan di bersebelahan dengan sandal punya kita. Nah, seseorang tersebut ketika keluar, dia itu bingung yang mana punya dia dan yang mana punya orang lain. Nah, dia mengambil sandal yang menurut dia punya dia, tapi ternyata itu milik orang lain. Nah, maka orang tersebut tidak dapat jatuhi sebuah hukuman karena kan niatnya bukan untuk mencuri, tapi untuk mengambil barangnya, tapi karena keteledoran kita malah mengambil milik orang lain. Kaidah yang selanjutnya berbunyi al-huru yatkulu tahtal yadi. Artinya seseorang yang merdeka bagian dari kekuasaan. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang mengurung orang merdeka, kemudian di kemudian hari orang tersebut meninggal dunia atau kecelakaan, maka seseorang yang mengurung orang merdeka tersebut tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab. Kaidah yang selanjutnya ada al-harim lahu mahukmi maharimun lahu. Artinya, suatu batasan mempunyai hukum yang sama dengan sesuatu yang dibatasi. Contohnya, jika terdapat pengembala yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk memasuki suatu pekarangan, maka hukum dari pekarangan yang tidak boleh dimasuki oleh pengembala tersebut adalah haram untuk dimasuki oleh pengembala yang tidak diizinkan tadi. Kaidah selanjutnya yaitu apabila dua perkara itu jenis dan tujuannya sama, maka cukup melakukan salah satunya. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang terkena hadis kecil dan besar, maka cukup bersuci dengan mandi junub janabah. Kaidah selanjutnya, ihmalu kalami au min ihmalihi. Artinya, mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contohnya, jika terdapat seseorang yang berwasiat untuk mewariskan harta warisannya kepada anak-anaknya, namun di waktu yang bersamaan anak-anaknya sudah tidak ada kecuali cucu-cucunya, maka warisan diperbolehkan untuk diberikan kepada cucu-cucunya. Kaidah selanjutnya ada al-kharaj bil al-domani. Artinya, barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu barang, maka ia harus bertanggung jawab atas doman yang akan terjadi. Contohnya, apabila terdapat seseorang yang menjadi penjual dan memberikan garansi kepada pembeli, maka penjual tersebut harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh pembeli. Kaidah yang terakhir berbunyi al-khuruju min ahlafi mustajab. Artinya, anjuran keluar dari persoalan yang diperselisihkan. Dalilnya ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah segala dari prasangka, karena sesungguhnya prasangka-prasangka tersebut adalah dosa. Contohnya, disunahkan menggosok kedua tangan anggota-anggota tubuh ketika melakukan wudhu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.